Langkah pertama, tekan pada MAC address lalu tekan connect. Tunggu hingga masuk ke tampilan Winbox. Lalu pilih menu Reset Configuration. Centang No Default Configuration dan No Backup, lalu tekan Reset Configuration, tekan Yes. Lalu tekan Cancel dan sesekali tekan Refresh untuk memunculkan MAC address-nya. Tunggu tampilan ini hingga beberapa menit. Setelah itu, klik pada bagian MAC address, tekan connect. Close bagian ini. Jika sudah, pilih menu sistem, pilih identity, lalu beri nama pada router 1. Di sini saya untuk nama menggunakan nama kelompok, yaitu kelompok 2. Jika sudah, tekan OK. Setelah itu, pilih menu IP, klik pada DHCP client, klik tambah. Untuk interface, saya menggunakan Ether 1. Klik OK. Tunggu hingga statusnya bound. Ether 1 berfungsi sebagai sumber internet. Setelah itu, pilih menu interface, lalu pilih menu VLAN, lalu tambah. Untuk nama, saya menggunakan nama siswa, dan VLAN ID-nya saya menggunakan 10. Untuk interface-nya Ether 2. Jika sudah, klik OK. Lalu tambahkan untuk VLAN kedua dengan nama guru. Untuk VLAN ID-nya kita ubah dari 10 menjadi 20. Dan untuk interface-nya saya menggunakan Ether 2. Jika sudah, klik OK. Setelah itu, double klik pada menu LAN, pilih wireless. Untuk mode, pilih Abridge dan kita rubah SSID-nya. Untuk SSID bisa bebas. Di sini saya menggunakan nama uji coba 2. Jika sudah, klik OK. Pilih menu LAN lalu checklist. Pilih wireless, pilih security profile, lalu tambah. Ubah namanya sesuai yang diinginkan untuk menghindari lupa. Pilih modenya Dynamic Key. Untuk ini aktifkan PPA 2 dan WPA PSK. Untuk sandi dari 8 sampai 1. Jika sudah, klik OK. Kembali ke menu interface, double klik pada menu LAN. Untuk security profile, pilih nama yang tadi uji coba 2. Jika sudah, klik address, lalu tambah, isi alamat dengan 192.168. .1. Untuk interface, pilih siswa, lalu OK. Lalu tambah untuk addressnya 192.168. .1/24
Untuk interface, pilih menu guru untuk VLAN 20. Lalu tambah, pilih address 192.168.60.1/24. Untuk interface, pilih WLAN, lalu pilih DHCP server, lalu pilih DHCP setup, pilih siswa, lalu next. Untuk DHCP pool dari 10 sampai 50. Jika sudah, klik next, lalu selesai. Lalu tambahkan lagi untuk VLAN 20. Next. Untuk DHCP pool sama seperti tadi, dari 10 sampai 50. Jika sudah, klik next, lalu oke. Satu lagi, DHCP setup untuk WLAN. Lalu next. Untuk DHCP pool sama seperti yang tadi, yaitu 10 sampai 50. Jika sudah, klik next, lalu oke. Setelah itu, pilih menu IP, lalu pilih DNS, isi server dengan 8.8.8.8, lalu centang allow permission remote, klik OK. Lalu pilih menu IP, pilih firewall, dan pilih menu NAT, tambah, dan out interface-nya menggunakan Ether 1 karena untuk sumber internet. Lalu pilih general, action, dan masquerade jika sudah oke. Setelah itu masuk ke router yang kedua, pilih MAC address, lalu klik connect. Pilih menu sistem, pilih menu identity, beri nama router 2 dengan nama kelompok 2 supaya dapat membedakan dengan punya orang lain. Pilih menu bridge, tambah, lalu OK. Pilih menu port, tambah, tambahkan Ether 1, lalu OK. Tambah lagi, pilih Ether 2, lalu OK, lalu tambah Ether 4, lalu OK. Setelah itu ke menu switch, pilih menu port, lalu aktifkan Ether 1 dengan VLAN modenya secure, VLAN headernya add if missing karena untuk perang port. Lalu Ether 2 aktifkan secure dan headernya add if always strip dengan VLAN ID 10, lalu OK. Double klik pada Ether 4, VLAN modenya secure, VLAN header
LV strip dengan VLAN ID 20 untuk VLAN 20. Lalu oke. Jika sudah, ke menu VLAN. Tambah VLAN ID 10 dan portnya Ether 1 sampai Ether 2 untuk mengaktifkannya. Jika sudah, klik OK. Lalu tambah untuk VLAN ID 20 untuk VLAN 20. Lalu untuk port, pilih Ether 1 sampai Ether 4 untuk mengaktifkannya. Untuk konfigurasi pada router 1 dan router 2 sudah selesai. Untuk meminimalisir kegagalan, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu untuk VLAN 20 dan VLAN 10. VLAN 10 itu siswa dan VLAN 20 itu guru. Usahakan sama, apa yang disetting di router dengan yang muncul di CMD itu harus sama. Dan ketika di ping Google itu semuanya harus ada keterangan TTL. Di sini saya menggunakan urutan yang B. Tekan satu persatu sesuai dengan urutan yang nomor B ke dalam patch panel menggunakan stripper. Ditekannya itu harus dengan tenaga yang cukup kuat supaya bisa merekat dengan kuat pada patch panelnya. Susunan yang B itu sama halnya seperti susunan kabel strike. Lalu lakukan untuk kabel yang kedua dengan susunan yang sama menggunakan susunan yang nomor huruf B. Lakukan penekanan ini pada patch panelnya dengan hati-hati tapi harus kuat supaya berhasil. Setelah itu lakukan pada kabel selanjutnya. Tekan satu persatu sampai kabel merekat sempurna pada patch panel. Usahakan menyimpan kabelnya itu tidak boleh acak-acakan, harus ngurut supaya terlihat elegan dan rapi. Usahakan tidak boleh terburu-buru ya. Lakukan kabel untuk kabel terakhir ini pada kabel yang keempat. Tekanlah satu persatu hingga kabel habis dan merekat dengan kuat.
potong bagian kabel yang menonjol keluar itu menggunakan pinch tool down. Dengan hati-hati, tekan satu persatu pada kabel hingga terputus. Lakukan cara tersebut pada kabel-kabel selanjutnya hingga agar terlihat rapi dan enak dipandang. Untuk pada bagian tahap ini memerlukan tenaga yang cukup kuat supaya kabel dapat terpotong dengan rapi. Tetapi harus hati-hati juga ya. Jika sudah, mungkin ini hasilnya cukup rapi bukan? Setelah itu, pasangkan patch panel pada rak mount. Tempelkan baut pada lubang rak mount. Masukkan mur pada bautnya dengan perlahan. Lalu masukkan mur satu lagi supaya wire manajemennya dapat kokoh tertempel pada rak mount. Dan yang terakhir untuk PDU-nya juga sama seperti yang barusan itu, tempelkan pada rak mount menggunakan baut supaya merekat dan kokoh. Setelah itu kencangkan baut tersebut menggunakan obeng. Harus kuat ya ini. Setelah itu rapikan kabel untuk VLAN 10 dan 20 pada wire manajemen agar terlihat rapi dan enak dipandang. Lakukan dengan perlahan-lahan supaya kabel tertata dengan rapi. Kabel yang biru itu digunakan sebagai transport dan dua kabel kuning itu digunakan sebagai VLAN 20 dan VLAN 10. Usahakan pada tahap ini tidak boleh terburu-buru supaya menghindari dengan kabel yang berantakan. Masukkan satu persatu kabel yang pada di luar rak mount itu pada wire management. Setelah itu tutup menggunakan tutupnya agar terlihat rapi.
Pada tahap ini kalian cek dari VLAN 10 dan VLAN 20. Usahakan sesuai apa yang disetting dan apa yang muncul itu harus sesuai agar berhasil. Dan bila dicek di Google itu harus keterangannya TTL. Mungkin itu saja.